Baik, shalom bagi kita semua, puji Elohim, kita kembali berjumpa dalam channel ini. Hari ini saya mau menyampaikan pesan Elohim bagi kita semua, sebagaimana Elohim selalu menuntun dan memberitahukan kita, agar kiranya kita selalu melekat kepadanya setiap waktu. Sebelum saya menyampaikan pesan Elohim kepada kita semua, mari kita satukan hati kita berdoa. Engkaulah Yahweh Adonai Elohim, Yahushua Hamasya, Sang Juru Selamat yang hidup. Terpujilah namamu sampai selama-lamanya Bapa. Terima kasih Engkau selalu menyertai kami dalam kehidupan kami ya Bapa. Sampai Engkau datang ya Bapa, Engkau akan selalu menyertai kami. Biar kiranya Engkau memberkati kami dengan kuasa firman-Mu. Engkau memberkati kami dengan hikmat dan pengertian dan pengetahuan, agar setiap kami mengerti setiap kehendak-Mu. Kami membuka hati kami dan kami membuka setiap pikiran kami untuk menerima kebenaran-Mu. Kami sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama-Mu yang Maha Kudus, Yahushua Hamasya, glory haleluya. Amin. Baik, hari ini saya akan menyampaikan pesan Elohim bagi kita semua. Pesan ini diberikan hari ini kepada kita ketika saya membaca kitab Yeremia. Di akhir-akhir ini saya sering menerima pesan-pesan, namun saya belum menyampaikan segala sesuatunya, baik tentang apa yang disampaikan melalui penglihatan, melalui mimpi, dan juga pesannya secara langsung. Semenjak kepulangan saya dari Mataru, dari Alor, ada banyak pesan-pesan yang disampaikan. Sebab sejak dari situ saya benar-benar menggenapi panggilan saya dengan penuh. Saya dikirim, saya diutus ke Alor itu bukan hanya semata-mata untuk jiwa-jiwa, tetapi terkhusus untuk panggilan saya, supaya saya semakin penuh dan mengerti. Karena pesan Elohim kepada saya, waktu saya di Alor sendiri, Elohim berpesan kepada saya, Dia akan menemuiku di sana. Saya berpikir secara logika, secara pikiran saya. Kan bertemu bisa saja, bisa di mana saja. Di sini pun bisa, di jalan raya pun bisa, di mana-mana pun bisa. Tapi saya tidak mengerti kenapa harus di tempat itu. Namun semenjak saya tiba di situ, saya masih merenungkan dan bertanya-tanya, mengapa harus di Mataru itu, di Alor itu. Tetapi dari sejak itu, Elohim memberikan saya hati yang baru, pikiran yang baru, sesuatu yang tidak bisa saya ungkapkan secara kata-kata. Hari ini saya akan memberikan pesan Elohim bagi kita semua. Ini adalah surat tahanan yang akan diberikan Elohim kepada siapa? Dengarkan baik-baik saudara. Demikian firman Elohim. Akan kuberikan surat tahanan kepada Yerusalem dan Yehuda. Demikianlah firman Yahweh. Tidak ada kutemukan lagi hati yang sungguh-sungguh. Mereka dahulu mencari aku dan keadilanku. Namun sekarang hati mereka tertuju kepada keserakahan. Jalan-jalan mereka semata-mata untuk kelaliman. Bila mana aku datang kepadamu, engkau menolakku. Aku datang dengan keadilan, tetapi engkau datang dengan kecurangan. Hai bumi, dengarkanlah. Surat tahanan telah kuberikan kepadamu. Engkau yang menolak aku akan masuk dalam tahanan. Renungkanlah kesalahanmu dan berbaliklah kepadaku. Sebab masa penampian akan tiba segera tanpa ditangguhkan. Berbahagialah setiap umat yang tetap setia dan mengandalkan aku. Aku segera datang. Demikianlah firman yang disampaikan kepada saya, kepadaku hari ini. Untuk saya sampaikan kepada saudara-saudara yang mendengarkan pesan-pesan ini. Maksud dari pesan ini adalah hari-hari ini Elohim sedang berperkara besar di dunia ini saudara. Baik segala sesuatu yang terjadi, bencana-bencana, dan penggenapan-penggenapan yang sedang terjadi di masa kita ini sedang terang-terangan. Namun banyak orang yang tidak melihat penggenapan itu. Banyak orang yang masih digina-bobokan oleh dunia ini. Yang dilelapkan oleh ilah-ilah zaman. Yang masih fokus kepada hidup diri sendiri. Tetapi tidak mencari perkara yang di atas.
Dan Elohim telah memberikan surat tahanan. Ada tertulis saudara, bahwa dia akan menghakimi dahulu. Pertama-tama gerejanya sendiri akan dimulai dari rumah Tuhan. Penghakimannya akan dimulai dari rumah Tuhan. Hal inilah yang disampaikan kepada kita oleh Elohim. Kita yang dahulu sudah mengenalnya. Apabila engkau tidak hidup lagi di dalamnya dan engkau mendengar hari ini pesan ini, berbaliklah kepadanya dan bertobatlah. Kerajaannya sudah amat dekat saudara. Dia tidak lagi menangguhkan kedatangannya, tetapi kedatangannya dengan segera. Jangan menoleh ke belakang. Lihat segala sesuatu telah terjadi. Jangan tutup mata rohanimu. Begitu banyak kejadian yang harusnya membuat umat manusia itu bertobat. Bahkan mulai dari bencana, bahkan dari sakit penyakit, bahkan dari segala penggenapan nubuatan, tanda bilangan yang sudah di depan mata. Ini bukan lagi sembunyi-sembunyi, sudah terang-terangan di depan mata kita. Berita-berita, gejolak-gejolak di dalam bumi ini sudah begitu penuh saudara. Dan ini sudah tidak ditangguhkan lagi. Surat tahanan diberikan agar engkau bertobat. Diberikan kepadamu, engkau dimasukkan dalam tahanan yang dulunya engkau kenal dia, yang dulunya engkau mengerti kebenaran. Engkau dimasukkan ke dalam tahanan untuk kebaikanmu. Supaya engkau merenung di dalam tahanan itu dan engkau bertobat. Karena upah dosa ialah maut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam nama Elohim Yahushua HaMashiach, mari saya mau mengajak saudara agar engkau memberi hatimu yang dahulu engkau memberi hati, berikan lagi hatimu sepenuhnya bagi dia. Jangan bermain-main akan dunia ini. Saya dengan sungguh-sungguh memperingatkanmu saudara, berbaliklah kepadanya. Sekali lagi saya berkata, saya dengan sungguh-sungguh berkata kepada saudara-saudaraku, berbaliklah kepada Yahweh Adonai. Dia akan segera datang. Dia tidak menangguhkan kedatangannya lagi. Tidak lagi ditunda-tunda. Tidak lagi tertunda. Tetapi engkau yang hidup dalam kecurangan, ketidakadilan, engkau diberikan kesempatan. Engkau diberikan cahaya itu. Engkau diberikan kebenaran itu. Supaya engkau bertobat. Berbalik dari jalan kelaliman menuju terangnya yang ajaib. Saudaraku, saya mengambil firman Elohim yang tertulis dalam Yeremia pasal yang ke-13. Di ayat yang ke-9 sampai yang ke-11 demikian bunyinya. Lalu datanglah firman Yahweh kepadaku. Beginilah firman Yahweh. Demikianlah aku akan menghapuskan kecongkak bongakan Yehuda dan Yerusalem. Bangsa yang jahat ini, yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya, dan mengikuti Allah lain untuk hatinya, dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Yahweh, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Diberikan kesempatan, diberikan yang baik agar terhormat, terpuji bagi nama Yahweh. Tapi mereka tidak mau mendengar. Cerita yang dibawakan ini adalah ikat pinggang yang disembunyikan oleh Yeremia atas perintah Elohim. Dan selang beberapa waktu dia mengambil ikat pinggang yang telah disembunyikan itu di celah-celah batu. Sudah tidak bisa dipakai. Demikianlah orang-orang yang dahulu mengenal dia, tetapi tidak berbalik kepada Elohim, akan seperti ikat pinggang yang tidak bisa dipakai itu. Tidak lagi berlaku. Tidak lagi terpuji bagi namanya. Tidak lagi terhormat bagi namanya. Mari saudara. Hai engkau yang tidur. Bangkitlah dari antara orang mati. Maka Hamasya akan bercahaya atas kamu. Dengarkanlah firman Elohim pada hari ini.
Jangan keraskan hatimu seperti orang Israel mengeraskan hati di padang gurun, sehingga mereka binasa di padang gurun dan tidak mempertobatkan dirinya sendiri. Itu karena kedegilan hati mereka. Apabila engkau mendengar suara Elohim hari ini, jangan keraskan hatimu, tetapi berbalik dan bertobatlah. Demikianlah yang bisa sampaikan pesan Elohim pada hari ini. Kiranya kita mendengarkan baik-baik, renungkan semuanya, bertobat, dan hiduplah dalam perkenanannya. Sudah saatnya engkau hidup suci, kudus dan kudus, mengasihi dan mengasihi, melakukan kebenaran dan melakukan kebenaran. Tidak ada sempat lagi, saudara, memberi hati ke dunia ini. Dunia telah binasa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim. Saudara, di akhir zaman ini, di hari-hari yang jahat ini, perkuat persekutuanmu kepada Roh Kudus. Perkuat persekutuanmu di dalamnya, karena akan semakin banyak tantangan. Saya mau mengatakan kepada saudara, akan terjadi seleksi. Seleksi ini akan menyeleksi setiap orang yang katanya mengenal Elohim. Saya akan sampaikan kesaksian ini esok hari, saudara. Ini yang bisa sampaikan hari ini, diberkatilah kita oleh karena firman kebenaran. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu, sampai pada hari ini Engkau memberitahukan kami apa yang harus kami lakukan ya Bapa. Tuntun kami yang bahkan kami tidak mengerti, tidak belajar secara akademik ya Bapa. Tetapi Engkaulah sumber pengetahuan, Engkaulah sumber hikmat, sumber pengertian yang memberikan kami hikmat, pengertian dan pengetahuan. Agar kami dapat memahami dan kami dapat melakukannya. Biarlah hanya nama-Mu yang dipermuliakan di seluruh kehidupan kami. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu yang maha kudus. Yahushua Hamashiach, nama yang benar. Glory haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Elohim, terpujilah namanya sampai selama-lamanya. Bapa Yahweh memberkati kita semua. Shalom.